Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga dan para sahabat Anda sekalian. Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 ini, saya Rumah Khusus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Tuhan dari Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian tidak melakukan sesuatu? Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam hidup bersama, dalam hidup sebagai warga masyarakat, kita menjalani hidup bersama dengan macam-macam peraturan, perundang-undangan. Demikian juga saudari-saudara dalam hidup beragama, agama manapun. Selalu ada peraturan, ada hukum, ada ketetapan yang harus dijalankan. Pertanyaan paling pokok menurut saya berhadapan dengan hukum adalah apa tujuan hukum dan peraturan itu dibuat. Baik itu hukum yang menyangkut hidup bermasyarakat maupun hukum yang menyangkut hidup sebagai orang beragama. Saudari-saudara, khususnya tentang hukum yang berkaitan dengan hidup beragama, termasuk hukum Sabat yang disinggung oleh Yesus di dalam dialognya dengan para orang Farisi dalam perikop Injil Lukas tadi, saudara-saudara. Peraturan-peraturan atau hukum Allah, apalagi hukum-hukum agama, sejatinya bertujuan untuk kebaikan manusia. Bisa dibayangkan saudari-saudara suatu masyarakat tanpa hukum dan peraturan yang mengatur hidup bersama. Juga bisa dibayangkan sebuah agama tanpa aturan hukum dan ketetapan. Betapa segala sesuatu akan menjadi kacau balau. Maka hukum dibuat, hukum ada, peraturan dan ketetapan ada untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia, keselamatan bersama. Maka hukum itu bukan menjadi beban. Hukum itu justru harus menjadi berkat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan tegangan antara hukum sebagaimana tertulis dan hukum dalam penghayatan hidup beragama, dalam penghayatan hidup konkret, hidup sehari-hari. Katakanlah
hukum Sabat yang dibahas hari ini, saudara-saudara. Dalam alam pikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat memegang teguh hukum, ini hal yang baik. Artinya, ketika Anda tahu hukum dan peraturan dengan sedetil-detilnya, sejelas-jelasnya, itu hal yang baik. Akan menjadi lebih baik lagi ketika Anda menjadi pelaksana hukum yang benar. Bukan asal tahu hukum, tapi juga tahu menerapkan sebuah hukum dengan segala semangat di baliknya. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus justru untuk mempersalahkannya. Mereka bertanya untuk menghakimi Yesus. Karena murid-murid Yesus memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang menurut hukum Sabat. Dan di sini, saudara-saudara, Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan membuat komparasi, sebuah perbandingan, bahkan dalam kitab suci sendiri. Ada situasi-situasi tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu di mana hukum itu bisa menjadi nomor 2 kalau itu menyangkut hal-hal yang mendesak, hal-hal yang menyangkut keselamatan nyawa, keselamatan jiwa. Maka Yesus mengutip sebagai contoh, Allah tidak menghukum Daud dan para pengikutnya yang memakan roti sajian ketika mereka sedang kelaparan. Padahal roti itu hanya boleh dimakan oleh para imam. Sesuatu yang dilarang, tetapi ada kondisi yang memaksa, ada kondisi mendesak, ada kondisi darurat yang menuntut bahwa hukum itu nomor 2. Hukum melayani manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka Allah tidak menghukum Daud dan para pengikutnya yang memakan roti sajian yang hanya dikhususkan untuk para imam ketika mereka sedang dalam situasi kelaparan. Hal ini, saudara-saudara, berlaku juga untuk aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang lain, termasuk soal ketetapan atau hukum Sabat. Hukum Sabat mengingatkan umat Allah akan betapa pentingnya beristirahat untuk bersyukur, tidak melakukan apapun. Tapi Sabat juga merupakan kesempatan bagi umat Allah untuk menikmati berkat-berkat yang telah Allah berikan. Itu tujuan utamanya. Beristirahat untuk bersyukur, menikmati berkat-berkat Allah yang telah diberikan, dianugerahkan. Tapi pertanyaannya adalah, ketika pada hari Sabat, di mana menurut hukum Sabat orang harus beristirahat, tidak melakukan apapun, dan ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada kondisi yang memaksa orang harus dalam tanda kutip melanggar hukum Sabat demi mempertahankan keselamatan, demi kemanusiaan, demi nyawa, maka dia dalam tanda kutip hukum itu bisa dinomor 2-kan, bisa dilanggar demi suatu perbuatan baik yang menyangkut kemanusiaan, yang menyangkut nyawa, yang menyangkut hal-hal yang kritis, yang mendesak. Maka jangan sampai orang menjadi korban, kehilangan nyawa hanya karena kita begitu menekankan hukumnya begini. Ini namanya hukum tanpa belas kasihan. Padahal puncak dari hukum justru adalah kasih.
Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagi Tuhan Yesus hari ini Tuhan memberi suatu semangat baru kepada pelaksanaan hukum Sabat. Semangat baru. Hukum tidak dilihat hanya sebagai seperangkat aturan, tapi dia harus menjadi sarana untuk membawa kebaikan, sarana untuk menyelamatkan, sarana bagi banyak orang untuk menikmati berkat Allah. Maka bagi Yesus, pada hari Sabat sekalipun orang boleh berbuat baik. Dalam banyak perikop kita dengar, saudari-saudara, kita tahu Yesus bertanya, mana yang lebih utama? Melaksanakan hukum atau menyelamatkan nyawa? Mana yang lebih utama pada hari Sabat? Kalau seekor domba jatuh ke dalam sumur, atas nama hukum domba itu dibiarkan mati atau menyelamatkan domba itu? Mana yang lebih utama? Atas dasar hukum, orang menjadi kelaparan atau membiarkan orang makan, memetik sesuatu untuk menyelamatkan nyawa. Saudari-saudara, kebaikan yang merupakan buah dari cinta kasih itu adalah kepenuhan hukum. Hukum tanpa belas kasihan itu bukan hukum. Sebab semangat dasar hukum adalah untuk kebaikan, bukan untuk menghukum orang, bukan untuk membuat orang lain malah tidak menikmati apa artinya hukum yang penuh belas kasihan, peraturan yang senantiasa dijalankan dengan atau dijiwai oleh belas kasihan. Justru nilai belas kasihan yang nanti wujudnya bisa dalam macam-macam bentuk perbuatan baik, itu menjadi standar untuk menilai sebuah hukum di dalam pelaksanaannya. Saudari-saudara, suatu ketika saya didatangi oleh seorang anak muda setelah misa. Dia masih anak SMA, sudah menjelang kuliah, tapi belum menerima sakramen Krisma. 1 atau 2 minggu sebelumnya diumumkan di gereja bahwa telah dibuka pendaftaran kursus untuk persiapan Krisma. Dari pengumuman itu lalu, anak muda ini datang kepada ketua lingkungannya, meminta surat pengantar untuk mengikuti kursus persiapan Krisma. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Ketua lingkungan tidak memberi surat pengantar kepada anak ini karena katanya orang tuamu malas ikut latihan kor di lingkungan. Orang tuamu tidak pernah mau bergabung kalau ada sembahyangan, misa syukuran di lingkungan. Memang saudari-saudara, untuk kursus-kursus macam ini, menurut ketentuan di paroki, ada surat pengantar dari ketua lingkungan bahwa benar orang ini adalah warga lingkungannya yang akan mengikuti kursus Krisma. Tapi itu bukanlah hukum yang sungguh mengikat, dalam arti kalau tidak mendapatkan surat pengantar dari ketua lingkungan lalu tidak boleh ikut kursus Krisma. Maka setelah misa, anak ini datang bertemu dengan saya dengan sedikit cemas, jangan-jangan juga tidak mendapatkan jalan keluar. Dia bertanya, Romo, saya mau ikut Krisma, tetapi ketua lingkungan
tidak memberikan surat pengantar kepada saya. Bahkan orang tua saya dibuli, dikatakan malas, tidak pernah ikut KOR dan sebagainya. Saya tidak diberi surat itu. Bagaimana solusinya, Romo? Pada hari ketika dia bertanya ini, hari Minggu itu adalah hari pertama kursus Krisma. Saya katakan kepadanya, sekarang kamu pergi ke aula, katakan kepada panitia, Romo yang suruh untuk bergabung. Kalau mereka tanya surat pengantar dari ketua lingkungan, katakan saya sudah bicara dengan Romo dan Romo meminta saya untuk ikut kursus. Betapa anak itu bersukaria, saudari-saudara, karena dia diperbolehkan ikut kursus Krisma. Bayangkan saudari-saudara, kalau saya kemudian menggarisbawahi sikap dari ketua lingkungan yang dalam tanda kutip menghukum anak ini hanya karena orang tuanya jarang ikut latihan KOR. Padahal ada semangat yang besar dalam diri anak untuk menerima sakramen Krisma. Saudari-saudara, hukum, peraturan, ketentuan yang ada itu bertujuan untuk kebaikan. Bukan sarana untuk menghukum orang. Bukan menjadi instrumen untuk mengatakan kamu boleh ikut ini, kamu boleh terima ini atau tidak. Sungguh, itu merupakan penyelewengan terhadap hukum, terhadap peraturan dalam hidup bersama. Juga dalam hidup beragama kita. Di lingkungan, di wilayah, di paroki, seringkali saudara-saudari situasi ini ada. Demi peraturan, pengurus lingkungan kehilangan belas kasih. Demi peraturan, demi hukum, demi kesepakatan bersama, kita menjadi hakim bagi banyak orang. Kita menjadi justru penghambat orang menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudari-saudara, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus sekali lagi, supaya kita tidak menjadi hakim bagi orang lain. Kita tidak menjadi mata-mata yang suka melihat kapan orang lain salah, kapan dia keliru, kapan dia melanggar, supaya kita punya alasan untuk menghukum. Itu berarti kalau itu terjadi, kita menjadi orang-orang Farisi zaman now. Mari saudara-saudari, kita membutuhkan peraturan dan hukum, tapi ingatlah akan spirit utama peraturan dan hukum untuk membawa orang kepada kebaikan, untuk membawa orang kepada keselamatan, bukan untuk menghukum orang, bukan supaya kita menjadi hakim yang baik bagi orang lain. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dengan gembira. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau hari ini memberikan inspirasi, pencerahan bagaimana kami harus menjalankan, bagaimana kami harus melaksanakan hukum, peraturan, ketentuan-ketentuan-Mu, maupun ketentuan-ketentuan, peraturan, kesepakatan-kesepakatan dalam hidup bersama kami, bahwa dasar dan tujuan dari hukum dan peraturan adalah demi kebaikan, demi keselamatan kami, bukan sebagai alat untuk menilai, alat untuk menghakimi sesama. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk sikap-sikap kami yang seringkali menjalankan hukum, yang dalam prakteknya seringkali keliru dan seringkali menjadi hambatan bagi banyak orang untuk menikmati rahmat-Mu. Semoga kami semakin sadar bahwa di balik hukum kami harus senantiasa mengutamakan belas kasihan. Sebab itulah jiwa dari segala ketetapan hukum yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, ingatlah akan Bu Utoyo yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga
almarhum, juga untuk Bu Neneng boleh menikmati damai abadi di surga. Berkatilah hambamu Romo Tomi yang berangkat ke Roma untuk melanjutkan studinya. Berkati dia, perjalanannya, dan studinya nanti. Semoga semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan penuh berkat. Sehingga pada akhirnya boleh kembali untuk menjalankan segala tugasnya menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah juga akan orang tuanya yang dengan tulus, penuh kasih mendoakan, mendukung, juga merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Berkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang mereka harapkan. Allah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.